Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktapilopa, NPM 23 100 166, kelas 1A non-reguler Banjarbaru, dengan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Rasidan MKom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen motherboard. Berikut merupakan visualisasi dari sebuah motherboard. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu pertama adalah pengertian motherboard, yang kedua fungsi motherboard, yang ketiga komponen-komponen motherboard. Motherboard merupakan sebuah papan di mana komponen-komponen komputer ditancapkan dan dapat saling berhubungan, dan juga merupakan pusat sumber daya yang mengatur kerja semua komponen yang terhubung. Selain itu juga mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC. Fungsi motherboard itu sendiri adalah tempat meletakkan atau memasang semua komponen komputer yang terdapat dalam casing. Juga menghubungkan piranti dengan piranti lainnya, dan menjadi pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya. Lalu mengatur lalu lintas data serta mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC. Nah, berikut adalah gambar visual dari sebuah motherboard. Di sini dijelaskan nama komponen-komponennya, contohnya seperti WiFi header, PCI slot, CD in header, modem header, short-bridge chipset, dan lain-lainnya. Seperti halnya prosesor, motherboard juga memiliki beberapa produsen, diantaranya adalah Intel, Asus, iWheel, Abit, DFI, Gigabit, dan lain-lain. Motherboard terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah soket prosesor. Soket prosesor berfungsi untuk menancapkan prosesor ke motherboard. Ada beberapa jenis soket yang tersedia bergantung kepada jenis prosesor yang dapat dipasang. Ini merupakan contoh dari soket prosesor. Jenis-jenis soket di sini dijelaskan pada tabel. Ada soket jenis soket 3, CPU yang sesuai adalah 386 dan jumlah pinnya 168. Soket 5, di mana CPU yang sesuai adalah 486 dan Pentium klasik, di mana jumlah pinnya ada 321. Serta soket sampai soket 473 dan CPU yang sesuai adalah Pentium 4, jumlah pinnya 473. Chipset sendiri berfungsi untuk mengontrol motherboard secara keseluruhan. Frekuensi bus, jenis prosesor, slot ekspansi, dan kapasitas memori juga amat bergantung pada chipset. Seperti motherboard dan prosesor, chipset juga memiliki berbagai produsen dan jenis, diantaranya adalah Opti, UMC, Ali, atau Acer Laboratories Inc., SIS, VIA, dan Intel. Chipset not bridge dan chip short bridge. Chipset not bridge ini terletak di dekat soket prosesor, berfungsi untuk menghubungkan dan mengendalikan prosesor dengan sistem memori dan sistem grafis. Chipset short bridge ini berfungsi, selanjutnya chipset short bridge berfungsi untuk menghubungkan dan mengendalikan bus IDE, PCI, keyboard, mouse, USB, dan power management. Selanjutnya terdapat dalam sebuah motherboard adalah slot RAM. Terdapat beberapa jenis slot RAM, diantaranya adalah DIP 30 pin, 72 pin, dan 168 pin, serta slot RIM dan RDRAM. Selanjutnya adalah slot ekspansi. Slot ini berfungsi untuk menempatkan peralatan tambahan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara peralatan input atau output dengan motherboard, misalnya untuk VGA card, sound card, modem, dan lain-lain. Jenis-jenis slot ekspansi adalah yang pertama adalah ISA atau Industri Standar Arsitektur 8 bit dan 16 bit. EISA, Extended ISA 32 bit, MCA, Micro Channel Arsitektur 32 bit, VL-Bus atau VESA Local Bus 32 bit, PCI, Peripheral Component Interconnect 32 bit,
AGP Accelerate Graphic Port 64 bin, CNR Communication and Network Research. Berikut merupakan gambar-gambar dari slot ekspansi seperti ini. Selanjutnya slot RAM, chipset, ATX power, IDE dan FDD port. Port IDE, FDD, serial dan paralel. Port ini digunakan untuk pemasangan hard disk, IDE port, floppy disk drive, FDD port, dan sarana komunikasi dengan perangkat lain, serial port, serta untuk pemasangan printer dan scanner, parallel port atau LPT port. Port serial digunakan untuk menghubungkan komputer dengan piranti lain yang menggunakan piranti serial, misalnya mouse dan kabel modem. Saat ini sudah jarang digunakan. Port paralel berfungsi untuk menghubungkan piranti lain yang berbasis paralel. Nama populer untuk standarnya adalah IEEE I284 dengan komputer, misalnya printer, scanner, dan sebagainya. Di sini contoh port-port yang ada dalam motherboard. Ada port PS2, port Firewire, port sound, dan serial port. BIOS. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System. BIOS berfungsi untuk menginisialisasi dan mengkonfigurasi peripheral utamanya dalam proses input dan output. Kedudukan BIOS berada di antara perangkat keras dan sistem operasi komputer, seperti Windows, DOS, Linux, OS2, dan lain-lain. Semua perintah yang berasal dari sistem operasi, misalnya menulis ke disket atau membuat CD-ROM, ditampung dulu oleh BIOS. Selanjutnya adalah slot power. Secara garis besar, slot power merupakan slot power supply yang biasa digunakan terbagi dua jenis, yaitu AT dan ATX. Baterai CMOS. Baterai CMOS merupakan sebuah baterai kecil yang berfungsi untuk menyimpan konfigurasi sistem komputer. CMOS merupakan singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. Merupakan baterai yang bisa habis masa pakainya dan bisa diganti. Selanjutnya adalah konektor. Konektor digunakan untuk menyambungkan sistem di motherboard dengan PC card Wi-Fi guna mendapatkan sistem komputer berbasis jaringan nirkabel atau wireless LAN. Jumper sendiri berfungsi untuk banyak hal, mulai dari mengatur clock system, wake up system, dan semacamnya. Sekian penjelasan mengenai komponen-komponen dari motherboard dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.